Halo geng sehat, perkenalkan saya Dr. Hemastia Manuhara, spesialis THTKL. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih ada yang namanya alergi debu? Tiba-tiba bisa bersin-bersin berkali-kali, lalu juga hidung terasa mampet, sampai juga gatal. Nah, teman-teman pernah dengar nggak istilah yang namanya rinitis alergi? Penasaran nggak sih apa sih sebenarnya rinitis alergi itu? Oke, rinitis alergi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh alergi. Nah, pemicunya apa sih sebenarnya yang menyebabkan alergi? Pertama adalah yang paling sering adalah debu, terutama di area kamar seperti kebersihan bed cover, bantal, guling. Lalu yang kedua, asap rokok. Asap rokok baik kita yang merokok ataupun di sekitar kita itu juga akan memicu terjadinya alergi. Lalu yang ketiga, melalui polusi udara atau asap-asap di sekitar kita, bisa dari pabrik ataupun dari kendaraan. Lalu juga bisa terkena dari bulu-bulu binatang yang berbulu, mulai dari kucing, anjing, ataupun kelinci. Lalu juga bisa juga di beberapa negara yang memiliki 4 musim itu juga bergantung dengan musim. Lalu juga bisa adanya seperti serbuk sari atau perpindahan dari bunga-bunga, itu karena angin itu juga bisa menyebabkan terjadinya rinitis alergi. Nah, gejalanya rinitis alergi itu apa aja sih? Yang pertama, itu ada yang paling sering banget adalah bersin-bersin. Nah, bersinnya itu bisa berkali-kali, bisa sampai 5 kali lebih bahkan untuk bersin-bersinnya. Lalu yang kedua adalah seperti gatal hidungnya, jadi sukanya kucek-kucek hidung seperti itu. Lalu yang ketiga, hidungnya mampet atau tersumbat. Dan yang terakhir adalah biasanya hidungnya meler, terus biasanya terutama di pagi hari. Melernya tuh biasanya lendirnya berwarna bening. Itu adalah gejalanya. Lalu biasanya apa aja sih orang yang bisa menyebabkan terjadinya rinitis alergi? Seperti apa? Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki riwayat asma. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman waktu kecil pernah ada riwayat alergi di tempat lain, tidak hanya harus di hidung. Lalu yang ketiga, mungkin bekerja di lingkungan yang banyak polusinya seperti area pabrik, asap, lalu juga teman-teman yang merokok, atau juga bisa diturunkan oleh orang tua juga. Jadi bagaimana sih cara membedakannya? Yang pertama tadi, gejala dari rinitis alergi hanya 4 itu tuh yang utama. Bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung meler, dan juga hidung gatal. Itu adalah gejala dari rinitis alergi. Lalu bedanya apa dengan common cold atau flu? Yang membedakan yang paling khas adalah adanya gejala-gejala peradangan seperti adanya demam atau ada nyeri-nyeri di tempat lain seperti nyeri sendi. Itu yang biasanya membedakan antara common cold dengan rinitis alergi. Jadi selama teman-teman tidak memiliki ada gejala-gejala demam seperti itu dan memang rutin terjadinya hampir di setiap pagi bersinnya atau di setiap malam biasanya atau udara dingin, kemungkinan besar adalah rinitis alergi. Tapi tetap kalau bisa konsultasi ke dokter THT ya. Oke, jadi kalau rinitis alergi tidak diterapi dengan benar, apa aja sih dampaknya? Yang pertama di sekitaran THT sendiri. Yang pertama dari telinga. Telinganya jadi terasa tertutup atau infeksi telinga jadi lebih mudah, kadang pendengaran juga berkurang, itu juga bisa. Lalu di hidung sendiri, kalau rinitis alergi tidak diobati dengan benar, lama-kelamaan bisa menjadi sinusitis, bahkan bisa menjadi polip seperti itu. Lalu juga di area tenggorok juga akan menyebabkan kadang nyeri tenggorokannya. Beberapa juga ada yang mengorok tidurnya setelah kita rinitis alergi tidak diterapi. Itu di area telinga, hidung, tenggorok. Tapi bisa juga di area mata. Matanya jadi gatal, sering berair. Lalu selain dari tubuh sendiri, sebenarnya gangguan dari penyakit rinitis alergi itu akan menurunkan kualitas hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita bersin-bersin, hidung meler, tersumbat, kita jadi gampang ngantuk, jadi nggak konsentrasi belajarnya, sehingga itu akan mengganggu kualitas hidup dari pasien tersebut. Sehingga kita harus mengobati rinitis alergi dengan baik dan benar. Baik, bagaimana sih cara mengobati rinitis alergi?
Nah, karena penyakit ini adalah penyakit akibat alergi, yang paling utama yang harus dilakukan adalah menghindari faktor alerginya atau pemicunya. Misalnya tadi debu, apakah polusi, asap, atau bulu-bulu hewan atau yang lainnya. Itu yang harus dihindari dulu. Lalu yang kedua, kita melakukan yang namanya cuci hidung, yaitu membersihkan area hidungnya supaya alergi-alergen yang masuk ke hidung tidak menyebabkan gejala tersebut dan keburu bersih. Lalu yang ketiga, kita akan memberikan terapi-terapi medikamentosa atau obat-obat yang sesuai dengan gejala-gejala pasien. Yang pertama adalah karena ini penyakit alergi, jadi yang kita berikan adalah obat anti alerginya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman tahu ada namanya antihistamin. Nah, lalu setelah kita memberikan obat anti alergi, kalau masih tidak berkurang juga gejalanya, mungkin kita akan juga menambahkan beberapa obat melalui hidung, yaitu steroid intranasal yang akan kita berikan. Lalu bila tidak juga meringan gejala-gejalanya, mungkin juga ada terapi yang namanya imunoterapi. Bahkan bisa sampai yang terakhir bisa dilakukan operasi juga. Jadi baiknya teman-teman yang memiliki gejala-gejala rinitis alergi segera konsultasikan ke dokter THT terdekat ya. Karena rinitis alergi ini adalah penyakit akibat alergi, sehingga yang harus kita konsumsi adalah obat anti alergi atau obat antihistamin. Nah, fexofenadin merupakan salah satu obat anti alergi atau antihistamin generasi baru yang tidak menyebabkan kantuk pada pasiennya. Sehingga ini akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien ketika mengkonsumsi obat antihistamin tersebut. Dan obat ini bisa ditemukan atau dibeli di apotek terdekat ya. Gimana geng sehat? Sudah tahu kan apa itu rinitis alergi dan cara mengatasinya? Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!